Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tentang pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan di SMKN 1 Sungai Limau. Jadi topik kami di sini adalah peningkatan keterampilan guru SMK Negeri 1 Sungai Limau mengenai aplikasi mikrokontroler. Itu melalui workshop perancangan dan aplikasi Internet of Things. Ini timnya adalah Asnil sama Ibu Vivia Eliza. Asnil saya sendiri, itu bersama yang satu lagi adalah Ibu Vivia Eliza. Dasarnya dari sini. Pertama, dasarnya adalah hasil survei tim pengabdian kepada masyarakat dengan SMKN 1 Sungai Limau. Kemudian juga atas permintaan dari dari sekolah SMK 1 Sungai Limau. Kemudian melihat dari perkembangan teknologi. Nah, itu sebenarnya dasarnya. Jadi, perkembangan teknologi sesuai dengan judul yang tadi kita angkat adalah Internet of Things. Nah, di sekolah itu sudah dipelajari, sudah mulai mempelajari mengenai mikrokontroler. Nah, sekarang hasil dari diskusi itu ingin pengembangan, peningkatan kompetensi, nanti apa yang bisa diajarkan oleh guru kepada siswa mengenai perkembangan-perkembangan teknologi terbaru tentang mikrokontroler, dan salah satu aplikasinya adalah Internet of Things. Nah, di sini dapat kita lihat seperti gambar yang sebelah kanan bawah ini, Internet of Things itu bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Salah satunya contohnya smart energi, smart transportasi, smart home, smart agriculture, animal tracking, kemudian smart industry, smart living, health, kemudian smart city. Nah, selain dari itu, ini juga bisa kita lihat yang di sebelah atas ada consumernya adalah home in perumahan, healthcare. Healthcare-nya ini adalah untuk kesehatan. Kemudian di bidang yang lain, industri, transportasi, security, smart infrastructure. Jadi semuanya mengenai Internet of Things ini bisa diaplikasikan. Nah, kedepannya itulah yang kita lihat perkembangan teknologi yang dari sekarang sejak diberlakukannya revolusi industri 4.0 itu sudah diberlakukan. Nah, itu adalah salah satu dasarnya. Kemudian kita lanjutkan permasalahan yang ada. Ini yang pertama adalah kemajuan teknologi pada bidang Internet of Things itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan sekolah, ekosistem untuk penerapan IoT itu belum terbangun secara menyeluruh, terutama peran dunia pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, maksudnya di sini IoT ini nanti yang mengaplikasikannya adalah ciptaan atau produksi-produksi dari dunia pendidikan. Nah, siswa-siswa yang dihasilkan dari dunia pendidikan itulah nanti mulai operatornya maupun penggunanya, kemungkinan besar adalah mereka. Tidak mungkin orang awam bisa menggunakannya. Nah, kemudian media pembelajaran. Kalau kita tidak memberikan di dalam pembelajaran di sekolah, tidak memperkenalkan hal yang seperti ini, tidak mungkin mereka siswa-siswa tersebut nanti bisa menggunakan atau mengaplikasikan Internet of Things ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi media pembelajaran ini itu tuntutannya itu pengembangan kompetensi sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah, ke sana arahnya. Kemudian kompetensi siswa. Kemudian kecakapan hidup siswa setelah tamat sekolah. Nah, kecakapan hidup siswa setelah tamat sekolah ini dengan mempelajari Internet of Things ini bisa kita harapkan kalau mereka tidak mau atau tidak mau, bukan tidak mau, maksudnya tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita harapkan mereka bisa membuka usaha sendiri, bisa membuka usaha sendiri. Tentunya yang kita kasih di dalam kegiatan ini tentu yang dasar. Kita berharapkan nanti ibu bapak gurunya untuk mengembangkan lebih inovatif dan kreatif lagi sehingga kecakapan hidup siswa setelah tamat sekolah bisa dibekali dengan ini gitu. Karena dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali Internet of Things ini. Kemudian, nah ini permintaan dari mitra sendiri sebagai upaya peningkatan keterampilan staf pengajar mengenai aplikasi mikrokontroler di bidang IoT. Nah, dulu juga pihak sekolah SMKN 1 Sungai Limau juga
pernah bertemu dengan tim minta diberi pelatihan atau share pengetahuan lah mengenai ini gitu. Nah, setelah itu kita berdiskusi, minta sekolah silakanlah kalau memang iya buat surat ke LP2M gitu. Nah, inilah tindak lanjutnya. Kemudian solusi dari permasalahan yang ada, kita coba berdiskusi dengan sekolah, juga dengan SDM yang kita miliki, itu akhirnya kita sepakati dengan mitra, itu sekolah, kita mengadakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dalam bidang IoT. Itu diarahkan ke kasus-kasus sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh yang dipakai di sini adalah bagaimana mengontrol peralatan listrik rumah tangga menggunakan IoT. Sebenarnya ada satu lagi yang juga kita praktekkan itu bagaimana cara melihat suhu dan kelembapan yang ada bisa kita praktekkan di rumah atau di tempat mana aja, yang nanti berdasarkan suhu ini ada tindakan yang diambil. Salah satu contohnya mungkin masuk ke dalam satu ruangan, kalau kita baru pertama masuk mungkin suhunya agak tinggi. Nah, dengan kita masuk beberapa saat setelah itu terdeteksi suhu ruangan sekian, nah kemudian otomatis kipas angin bisa hidup gitu. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian kegiatan dilakukan dalam bentuk teori dan praktek. Jadi metode pemecahan masalah dari hasil diskusi dengan pihak sekolah sudah ketemu solusinya. Nah, dan sekarang bagaimana metode yang kita gunakan untuk pemecahan masalahnya? Pertama yang kita gunakan adalah metode ceramah, yang kedua praktek. Ya, kita langsung mempraktekkan. Ceramah dan tanya jawab. Jadi dalam ceramah, diskusi memberikan teori, ada juga tanya jawab. Itu yang kita berikan adalah mengenai konsep IoT itu sendiri, mengenal sensor dan aktuator, mikrokontroler. Di sini mikrokontrolernya kita khusus gunakan Node MCU V3. Jadi prosesor yang kita pakai di sini adalah Node MCU. Kemudian bagaimana cara membuat source code atau kode-kode pemrograman menggunakan aplikasi Arduino IDE. Jadi Node MCU ini kita program pada aplikasi Arduino IDE namanya. Diskusi dan tanya jawab. Kemudian prakteknya itu adalah bagaimana mendesain dan kemudian mengaplikasikan langsung untuk kendali beban listrik rumah tangga. Nah, di sini beban listrik rumah tangganya kita analogikan menggunakan lampu. Sebenarnya kan bisa aja kipas angin, kulkas, mesin cuci, TV dan segala macam. Jadi di sini kita analogikan 4 buah lampu gitu. Kemudian topiknya ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konsep IoT itu pengenalan sensor dan aktuator, pengenalan Node MCU V3 itu menggunakan seri 8266. Nah, 8266 ini nanti yang akan menghubungkannya ke internet. Kemudian software Arduino IDE, kemudian Blink serta cara membuat programnya. Jadi program Blink di sini, yang Blink ini kita gunakan untuk di smartphone nantinya, membuat aplikasi di smartphone. Kemudian praktek membuat source code menggunakan aplikasi Arduino IDE dan aplikasi Blink menggunakan Android untuk kendali beban listrik. Setelah itu praktek mengaplikasikannya menggunakan Android. Nah, ini salah satu sasaran kita dari kegiatan itu sebenarnya adalah guru-guru SMKN 1 Sungai Limau. Namun karena satu dan lain hal maka kegiatan diikuti oleh guru dan siswa. Jadi begini, guru SMKN 1 Sungai Limau awalnya ada sekitar 6 orang pada waktu kita survei. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata ada sebagian yang resign, kemudian pas waktu pelaksanaan ada yang sakit. Akhirnya tinggallah 3 orang guru. Nah, dengan hasil diskusi dengan pihak sekolah, maka kegiatan dilanjutkan dengan mengikut sertakan siswa. Karena siswa juga sudah dibekali oleh gurunya dengan menggunakan mikrokontroler ini, sama juga komponen yang kita pakai pada saat ini. Cuman basic, ya memang basic baru perkenalan. Nah, dengan sudah adanya basic yang diberikan oleh guru, kita akan lebih mudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada siswa tersebut karena mereka sudah memiliki dasarnya. Jadi kita tinggal mengembangkan. Jadi di sini selain dari guru, siswa juga kita ikutkan. Itu hasil diskusi dengan pihak sekolah dan guru. Akhirnya waktu itu
peserta diikuti oleh 15 orang, 15 orang dan 3 orang guru di dalamnya. Nah, ini konsep dari yang kita lakukan. Contoh yang pertama ini adalah smartphone. Smartphone yang kita gunakan itu yang megang adalah pengguna. Nah, smartphone ini kita buat aplikasinya, kemudian pemrograman atau prosesor atau kendali dari beban rumah tangga yang kita pakai itu nanti adalah node MCU ini. Ini adalah relay, kemudian ini beban rumah tangganya, beban kelistrikan kita pakai 4 buah lampu. Nah, lampu ini nanti akan kita kendalikan, hidup matinya bisa kita kendalikan dari jarak jauh menggunakan WiFi yang terkoneksi ke node MCU. Nah, jadi maupun kita di luar rumah, kita sudah bisa menghidup dan mematikan lampu gitu. Tidak hanya di dalam rumah saja, kita tidak perlu lagi menghidupkan dan mematikan lampu dengan menyentuh saklar yang ada di setiap ruangan. Cukup menggunakan smartphone dari jarak jauh sudah bisa kita lakukan. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah bentuk dari aplikasi IoT yang kita buat menggunakan aplikasi Blink pada HP smartphone. Dan yang di tengah ini adalah menggunakan Arduino IDE, aplikasinya, softwarenya, kita membuat program yang kita gunakan untuk node MCU sebagai penghubung antara smartphone dengan relay. Nah, inilah model programnya. Ini model programnya. Ini ada token, semacam token ini yang dikirim ke email. Kemudian ini ada SSID dan password dari WiFi. Nah, kemudian ini pemrogramannya hanya sebagai penghubung, tapi nanti intinya itu yang ada di smartphone. Ini model yang kita berikan trainingnya. Ini lampu ada 4 buah, kemudian ada laptop, ada HP. Di sini terlihat lampu ada 2 buah yang hidup, 2 buah mati. Nah, sama sesuai dengan yang ada di HP. Ini di HP yang 2 di bawah ini on lampunya. Jadi yang di atas off. Jadi pada saat kita menekan tombol on, itu warnanya berubah jadi oranye, itu lampunya hidup. Yang lampu 3, lampu 4 hidup dia. Lampu 1, 2 itu mati. Nah, ini mati, dia sedang kondisi off. Nah, itu dia. Jadi program kita buat di sini, kemudian di-upload dari laptop ke Arduino MCU. Nah, setelah di-upload, nah, kemudian dikoneksikan dengan WiFi. Jadi di sini kita pakai HP ini sebagai hotspotnya. Nah, setelah terkoneksi hotspotnya dengan node MCU, maka lampu ini bisa kita kendalikan dengan menggunakan HP dari jarak jauh. Jadi artinya tidak perlu lagi kita menekan-nekan saklar gitu. Kemudian pengembangannya banyak kalau di rumah tangga sendiri. Itu contoh kita hari hujan, kita menggunakan mobil pulang dari perjalanan mau masuk rumah, ternyata pagar tertutup. Nah, bagaimana cara kita buka pagar? Kadang kan hari hujan. Nah, kita bisa membuka pagar dari dalam mobil menggunakan smartphone ini. Nah, kita tinggal tekan tombolnya. Setelah kita koneksikan, tekan tombol on-nya, jadi nanti motornya hidup, motornya berputar sehingga pagarnya terbuka. Kita bisa masuk, kemudian tutup lagi dengan menggunakan HP. Nah, itu salah satu contoh lain selain dari menggunakan lampu ini. Juga bisa menghidupkan, mematikan kulkas, TV, kipas angin, AC dan segala macam bisa dari jarak jauh. Ataupun dari jarak aplikasi-aplikasi lainnya yang lebih advance itu bisa, pamannya dari jarak jauh kita udah mau pulang, kita sudah sore, pulang kerja sore, tapi ini menggunakan tidak WiFi lagi, kita bisa menggunakan paket data. Nah, itu pamannya kita pulang dari perjalanan, ternyata nanti nyampe di rumah masih ada 1 atau 2 kilo lagi, kita di rumah ada punya air panas, mau nyampe di rumah mau mandi menggunakan air panas, ya sudah 2 kilo sebelum sampai dari rumah tekan on, hidup air panasnya. Kemudian tekan on, hidup semacam dispenser atau apa untuk membuat air panas. Untuk air panas, setelah itu kita tinggal menuangkan aja, membuat kopi atau segala macamnya. Nah, ini analogi-analogi seperti ini yang kita berikan, dan harapannya siswa sama sekolah, guru-guru bisa mengembangkannya gitu. Ini beberapa dokumentasi
kegiatan yang dilakukan. Ini anak-anak terlihat semangat sekali. Ini sedang belajar bagaimana memprogram, kemudian membuat programnya. Nah, kemudian setelah itu banyak yang dikerjakan yang lainnya. Nah, ini juga memprogram, gurunya juga kelihatan semangat. Baiklah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, ada beberapa luaran yang sudah kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, trainer untuk media pembelajaran trainer IoT itu sendiri yang sudah dipakai di kegiatan. Kemudian kegiatan ini juga sudah kita publish di media massa online, yaitu Antara Sumbar. Ini ada alamatnya, nanti kita bisa lihat. Kemudian juga ada video kegiatan, tapi memang tidak kegiatan full. Sebagian dari kegiatan yang kita videokan, kita upload di YouTube. Kemudian juga ada tulisan ilmiah. Tulisan ilmiahnya masih dalam proses penyelesaian, finishing, yang rencananya akan kita terbitkan di jurnal Sinta. Kalau ini rencananya di Sinta 4. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa diterbitkan. Oke, kita lihat ini berita pada media massa Antara Sumbar. Ini bisa mudah-mudahan connect. Ini diterbitkan pada 7 Oktober 2021. Ini judulnya Tim UNP Padang gelar pelatihan IoT di SMKN 1 Sungai Limau. Nah, ini juga video kegiatannya. Nah, ini yang diterbitkan 7 Oktober. Ini Bapak Ibu bisa melihat langsung nanti. Link dengan mengklik link ini akan terbuka langsung ke internet. Kemudian juga video kegiatan kita lihat. Ini diupload di YouTube. Nah, ini sebagian dari kegiatan. Ini di model SMKM 1-nya, lingkungannya ini berada di pedalaman tempatnya. Ini pembukaan yang diwakili dari, anggaplah mewakili LP2M itu Bapak Krisma Dinata. Kemudian ini kita lihat ini kegiatannya. Ini gurunya Bapak Ibu guru mencoba untuk memprogram. Nah, ini siswa, kita mendampingi siswanya. Ini salah satu kelebihannya, siswa ini sudah ada mendapatkan dasar-dasar mikrokontroler dari gurunya, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk memberikan arahan kepada siswa karena mereka sudah memiliki dasar-dasarnya. Kita hanya tinggal mengembangkan bakat yang sudah mereka miliki dengan aplikasi-aplikasi dari mikrokontroler dalam bentuk lainnya yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Oke, terima kasih kami ucapkan. Itulah tadi presentasi dari tim kami mengenai kegiatan pengabdian yang sudah kami lakukan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.